lah Bang, karo aku Arini, Fadil. Panin. padahal udah rame loh penontonnya loh. Kita juga Enggak, semangat aku tuh bingung Mas Yan, Mas Mbak. Ning ini iki studio ini tuh dipenuhi penonton. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang pasti. Semua pada pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga jarak juga. Udah cek suhu juga. jas hujan, helm, motor, Aku malu, ya Allah. Aku suka ada penontonnya. Kan biasa memalukan diri gitu. Iya. Ini baru ini Mas Mbak studio rame dan ini kita bakalan ngomongin kita kemana aja sih minggu lalu? Jalan-jalan gitu. kemana aja gitu loh minggu lalu. Mas Fadil, Mbak Anin dan juga aku gitu ya. Dari siapa dulu nih? Homimpa, yuk. Homimpa lemparin aja. Ya, Yuk, cepat Mbak Arini. Yuk. Aduh, kalah sebelum berperang. Ya aku kalau Haji Anti. Aku tahu kalau aku nggak punya peluang. Oke, jadi Aku kamu nggak memilih bakalan untuk mengalah bertarung, gitu iya. ya. Iya, pokoknya sadar diri gitu ya. Iya. Apapun yang terjadi, sadar diri. Aku nggak bakalan dapetin dia. Iya, dia sudah bersama yang lain dan dia sudah bahagia. Ini apa? Ini apa? Ini udahlah kita bahas jalan-jalan aja. Iya. Kita seru-seruan aja. Iya, Oke? boleh, boleh. Lupakan dia sejenak, asik. Iya. Jadi kemarin itu aku jalan-jalan ke wisata religi lagi aku, tapi juga ini ada sejarahnya. Itu ke Masjid Agung Kota Magelang. Tahu nggak lokasinya di mana? Kota. Aku nggak tahu. Dia nggak tahu Kota. dong. Kota. Yang pasti kota. Oh, di kota. Tepatnya itu di Jalan Alun-Alun Barat nomor 2. Itu deket sama alun-alun lah pastinya. Iya, kan namanya juga jalan alun. Bener banget. Itu Boleh. Jadi deket alun-alun. Yang Tinggal nyebrang. nyebrang itu kan? Tinggal nyebrang aja itu di situ udah ada Masjid Agung. Warnanya hijau. Itu Mbak Rini ngapain Gitu. di situ? Nah di situ ternyata banyak banget cerita sejarahnya karena aku langsung diceritain sama, jadi dia ketua idarohnya di situ, pengelolanya Masjid Agung juga, Bapak Latif. Beliau cerita kalau Masjid Agung ini kan ada banyak versi gitu ya, tapi ya Ini yang udah terkonfirmasi iyalah, gitu ya? Jadi ada Kiai Syekh Syubakir itu menyebarkan agama Islam di Magelang gitu. Terus ketemu sama tokoh masyarakat yang ada di daerah masjid itu, namanya itu Samaito. Nah, Samaito ini adalah tokoh masyarakat tapi agamanya itu Buddha. Jadi dia tuh belum Islam. gitu ya. Jadi Tokoh itu masyarakat yang mualaf. Buddha. Nah, Ini seru Nah. banget ya. sama Kiai Syekh Syubakir ini disamperin gitu, disamperin terus mungkin ya berbincang-bincang gitulah, terus menyebarkan, Syekh Syubakir ini menyebarkan agama Islam, terus bertauhid gitu, maksudnya bercerita tentang keesaan Tuhan gitu loh, bahwa Tuhan itu satu Iya, ya, Tuhan itu satu, keesaan iya, keesaan Tuhan itu satu. Terus Syekh Syubakir juga mendatangi Kolo Sakti, dia juga kayak apa ya, Kolo Sakti ini di Tidar, tempatnya tuh dia di Tidar. Jadi Syekh Syubakir mendatangi dua orang ini, sama-sama agamanya itu Buddha. Nah, akhirnya yang si Samaito ini kan dulunya belum jadi masjid gitu, yang ini tuh dulunya belum jadi masjid, jadi pemujaannya orang Buddha gitu. Tapi akhirnya sekarang menjadi masjid. Berarti kan si Samaito ini secara nggak langsung juga mualaf. pindah jadi masuk agama Islam. Islam. Jadi di situ dibangunlah sebuah masjid itu. Gitu ceritanya. Terus kamu ngapain aja Mbak di sana? Di sana sholat. Iya lah, jelas. Di Iya. masjid ya, Masjid ya. sholat, menyempatkan buat pengaji juga. Terus ternyata yang banyak orang nggak tahu, di belakang masjid itu ada sebuah makam. Jadi ada makamnya juga, itu juga bisa buat ziarah, sering buat ziarah juga. Jadi di situ ada makamnya Nyai Muzakir. Oh, istrinya? Bukan. Oh, bukan. Apa ini? Jadi dulu Masjid Agung ini tempat berkumpulnya para kiai-kiai. Di Masjid Agung
tempat berkumpulnya para kiai. Iya, Ya terus kan banyak banget kan para kiainya. Nah, banyak banget. nah Nyai Muzakir ini di situ Sebagai kayak apa? penggagas atau penggerak lah dia yang melayani para kiai-kiai, kayak misalkan menjamunya gitu, dijamu para kiai, dijamu terusan memfasilitasi lah pokoknya sebagai tokoh perempuan yang ada di situ gitu. Terus akhirnya jasanya dikenang, terus dimakamkan di belakang Masjid Agung itu. Adem banget ya. Iya, Masjid Agung tuh suasananya udah adem, bersih, terus apa namanya, arsitekturnya itu langsung didatangkan dari Belanda loh. Wow. Jadi arsitekturnya tuh lebih ke Eropa-Eropaan, terus India juga, tapi masih ada culture Jawanya gitu. Jadi emang arsiteknya tuh malah bikin Betah takjub ya? lah, unik banget. Bikin betah buat beribadah juga heeh. di masjid gitu kan. Terus yang menariknya lagi di sana itu ada beduk gede banget. Iya. Beduk gede banget. Sama kentongannya itu tinggi gede gitu. Kentongan bukan kentung. Iya, Gitu. Ya itu masih digunakan sampai sekarang buat menandakan masuk waktu sholat gitu. Aku mau nanya karena dari tadi tuh aku mendengar meresapi itu cerita yang aku yang udah lama di Magelang baru tahu. Kalau di belakang masjid itu ada makam. makamnya. Aku mau nanya, kalau misal orang mau datang ke makam, apakah kayak misal ini harus kayak di tempat lain kan paling ada biaya parkir atau biaya masukin buat perawatan makam atau gimana, itu ada biayanya nggak sih, Mbak? Atau Kalau mau masuk ke makamnya nggak perlu bayar lagi karena kita udah bisa parkir di area masjidnya, terus nanti tinggal jalan dikit aja langsung udah. Tapi itu langsung dibuka buat umum? Dibuka buat umum. Dibuka buat umum. Nanti kalau mau ziarah ke sana tinggal bilang sama pengelolanya, pasti diantar dan dijelaskan juga di sana. Ya ada minuman gratis juga di sana kalau misalkan haus, itu juga difasilitasi. Tempat wudhunya juga bersih di sana. Ya disediakan mukena dan alat ibadah lainnya lah. Fasilitasnya Al-Quran. lengkap gitu ya. Ini aku yakin Mas Mbak juga baru ada yang tahu kayak aku. Nek di masjid itu ada makamnya. Nggak cuma buat orang Magelang aja, maksudnya orang yang pendatang kota, gitu mau beribadah dan berziarah sekaligus tahu tentang sejarahnya Masjid Agung, itu bisa banget datang ke Masjid Agung karena letaknya itu di tengah kota Magelang. Gampang ya, gitu. strategis gitu. Iya. Berarti Mas Mbak kalau mau ke situ tinggal gampangnya nyari alun-alun aja udah. Iya, Pasti ketemu. langsung. Ada menara yang tinggi banget juga udah kelihatan. Iya. Nah, Mas Mbak nih yo. Nah, kan itu tadi cerita soal Mbak Arini. Aku mau cerita nih sekarang. Nih, jadi Tapi aku nanti mesti. iya tak potong. 3 minggu aku dipotong. Ngambek Gak nih, enak abis kan? ini ngambek nih. Habis ini ngambek nih Mas dan Mbak. Gajiku jangan dipotong. Jangan kemana-mana, tetap di Tagal Abang.